Oke teman-teman, di video kali ini saya akan mentutorialkan cara memperbaiki dudukan baut oli ataupun crankcase dudukan baut oli itu patah ataupun semplak ya. Nah kemudian bautnya itu juga selek. Nah pertama-tama kita gigirin dulu motornya ya, kita tidurin tapi dengan yang rapih tidurinya ya, jangan sampai kena bodi. Kemudian di lubang olinya kita kasih kain ataupun lap ya, secukupnya saja seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita gunakan mata bor 12 mili. Kemudian kita proses pengeboran, dan proses pengeborannya pun itu harus hati-hati ya teman-teman. Kalau misalkan kita nggak hati-hati, bisa-bisa si crankcase-nya somplak lagi. Jadi usahakan berhati-hati dan lurus seperti ini ya. Nah seperti ini, kalau udah lurus kan enak ya teman-teman. Seperti itu, tinggal kita agak masukin aja ke dalam sampai habis. Kemudian kita sediakan mata tap M14 kali 1,25 ya teman-teman. Kita gunakan dulu yang runcing ya teman-teman. Supaya apa? Supaya lebih mudah. Kalau misalkan kita gunakan yang tumpul itu susah, bahkan mungkin nggak bisa ya. Jadi kalau misalkan pakai yang runcing, mata tapnya itu bakalan lebih oke dan enak. Usahakan harus lurus dan berhati-hati ya teman, karena ini dindingnya kan cuman sebelah ya, jadi harus berhati-hati supaya lurus. Kemudian setelah itu tinggal kita ganti dengan mata tap yang agak tumpul seperti ini. Kemudian kita kasih gemuk ya, kasih gemuk supaya apa? Supaya meminimalisir gram-gramnya juga. Dan proses pengetapan pun bakalan lebih mantap kalau kita gunakan pelumas seperti ini ya. Nah masih agak sulit ya, meskipun udah ada deratnya, tapi kita pakai yang tumpul itu masih sulit karena si deratnya cuman sebagian teman-teman. Jadi harus kita tahan seperti ini nih, harus kita tahan ya. Nah perlahan aja dan berhati-hati dan lurus ya. Oke, ini udah masuk ya teman-teman, udah masuk ke dalam tuh. Tinggal kita senai aja atau tap ya, yang bagian ulir dalamnya kan belum ketap semua karena yang tadi kita gunakan mata tapnya yang runcing. Jadi untuk yang dalam itu belum ngetap ya, belum dapat ulirnya. Oke ya teman-teman, ini udah oke nih, udah dapat semuanya. Jadi udah masuk derat semuanya ya. Tinggal kita cabut lagi lapnya seperti ini. Nah setelah itu tinggal kita lap lagi dan bersihkan ya bagian luarnya seperti ini. Nah ini udah oke ya teman-teman, proses pengetapannya tinggal kita bersihkan, bisa menggunakan cleaner untuk bagian luarnya, karena nanti di luarnya kita akan lem besi juga ya, lem plastik steel supaya lebih mantap. Kemudian di sini saya menggunakan Boss derat ya. Ini ulir luarnya M14 namun ulir dalamnya itu M10 ya. Jadi ini menggunakan baut M10, sama halnya kayak motor smash. Nah teman-teman bisa lihat tuh bagian dalam udah kena semua ya, udah oke untuk pengetapannya. Kemudian tinggal kita potong saja ya, karena ini kepanjangan teman-teman. Jadi kita harus potong supaya apa? Supaya saat ganti oli itu tidak tertahan, jadinya keluar semua ya, karena saya samakan dengan panjang crankcase-nya ya, seperti itu. Nah udah sama, udah saya gerinda, tinggal kita kasih seal tip seperti ini ya, supaya mencegah kebocoran juga nih. Kita lapisi seal tip kurang lebih 2 lapis seperti ini ya. Nah kemudian kita gunakan baut 14 ataupun baut M10 yang agak panjang seperti ini untuk pemasangan. Kemudian kita kasih lem tribon ya yang sealer supaya lebih oke juga, lebih rapat, tidak ada kebocoran lagi ya teman-teman. Oke, kita masukkan secara perlahan seperti ini ya teman-teman. Nah ini udah masuk semua ya, tinggal kita proses pengencangan. Nah dan untuk pengencangannya kita kencangkan untuk murnya ya, bukan bautnya. Murnya nih yang ini ya, kencanginnya supaya apa? Supaya lebih maksimal untuk pengencangannya. Kita kencangkan secukupnya saja, yang penting nggak bisa ikut keluar lagi, nggak bisa ikut muter keluar ya. Nah kencangin, harus berhati-hati ngencanginnya juga karena deratnya cuma sedikit. Oke, kita kencangin sekali lagi. Nah ini udah oke lah menurut saya, tinggal kita buka untuk bautnya ya, kita tahan murnya, kemudian kita putar. Oke, nah ini udah terlepas dan proses pemasangan pun sudah selesai, tinggal kita lap saja. Kemudian kita kasih lem besi ya teman-teman, kasih lem besi seperti ini di bagian pinggir-pinggirnya sini nih, supaya lebih oke dan kuat ya. Jadi si bautnya keras, nanti nggak ikut muter. Oke, kita oleskan aja secukupnya. Nah teman-teman, ini kurang lebih 1 jam ataupun 40 menit ya, habis setengah bungkus lah sama kopi 1 cangkir itu sudah kering untuk plastik steelnya.
tinggal kita proses pemasangan saja. Nah ini baut M10, kemudian kita gunakan ring aluminium ya, harus pakai ring aluminium supaya tidak ada kebocoran ataupun untuk mencegah kebocoran. Kita coba ya masukkan. Nah ini udah oke seperti ini, tinggal kita kuras oli yang sisanya seperti ini ya. Tuh oli sisanya pun sudah turun ya teman-teman, karena sebelumnya ini udah saya turunin semua, cuman pas dibuka itu masih ada lagi ya sisa-sisa olinya. Itu terserah teman-teman, mau dikuras lagi boleh, dimasukin oli kemudian dikeluarin lagi, itu nggak apa-apa ya. Mau langsung dipasang bautnya juga nggak apa-apa, karena kan kita udah pasang lap, itu insya Allah serbuk-serbuknya nggak pada masuk ke dalam. Tinggal kita pasangkan lagi aja bautnya sama ring aluminium, kemudian saya kasih lem tribon ya yang sealer. Oke, setelah kencang tinggal kita masukin olinya ya teman-teman, seperti ini. Nah jadi begitulah teman-teman tutorial cara memperbaiki dudukan baut oli yang patah. Mudah-mudahan